Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Paripurna Darul Aman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada hari ini kita diberikan dua nikmat. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Dikatakan oleh Rasulullah, dua nikmat ini selalu dilupakan manusia. Nikmatani makhbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan orang, yaitu as-sihah, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita sehat walafiat, dapat melangkahkan kaki ke masjid. Kata Rasulullah, siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia menuju masjid, setiap langkah kakinya diberikan pahala, kaki kanannya mendatangkan pahala, langkah kaki kirinya menghapuskan dosa, begitu berangkat dan begitu juga pulangnya. Kan luar biasa. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu adalah rumahku. Siapa yang masuk masjid adalah tamuku dan pasti akan aku muliakan. Jadi kita sekarang ini dimuliakan Allah. Jadi masjid itu adalah rumahku, orang yang datang ke masjid adalah tamuku dan pasti akan aku muliakan. Itulah di dalam Al-Quran, al-masjidu ussisu alat taqwa. Orang yang masjid itu, orang yang datang ke masjid itu, dia digolongkan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang yang bertakwa itu bimtisalil awamiri wa tinabun nawahi sirra wa alaniyah. Orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itulah kita. Maka dari itu selalu disampaikan bahwa amal yang paling baik itu adalah sholat. Sholat yang paling baik adalah di awal waktu. Sholat di awal waktu itu yang terbaik adalah berjamaah. Berjamaah itu yang terbaiknya adalah di masjid. Setuju? Nah, kalau suai tak boleh diucapkan lagi. Karena ada apanya? Ada unsur politiknya. Setuju kan? Nah, itu. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, nikmat yang pertama itu nikmat sehat. Maka dari itu sekarang ini kesehatan ini kita jaga. Sehat itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita agar sehat? Ya, itu pandailah kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Yang kedua, kata Rasulullah, selalu yang dilupakan orang itu adalah nikmat kesempatan. Ibu-ibu kadang-kadang kan, mak-mak, bapak-bapak kadang-kadang juga tidak ada waktu kesempatan. Sibuk.
Pernah saya tanya ibu-ibu dalam wirid, saya ni sibuk Pak Ustaz, saya ni guru, saya ni PNS. Ternyata setelah dia pensiun juga sibuk. Sibuknya ngapa? Menjaga cucu. Kan itu. Sudahlah dia membesarkan anaknya, menjaga dan merawat anaknya, cucu pun ibu juga yang merawat. Akhirnya tak sempat ibadah. Ini ditanya, kenapa ibu? Saya sibuk Pak Ustaz, tapi dah pensiun. Saya menjaga cucu Pak Ustaz. Kan gitu. Ini sibuk juga. Jadi makanya dari itu, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya, kalau ibu-ibu kan digunakan ke masjid, di masjid itu ibadah, salah satunya ada saya dengar tadarus Al-Quran atau tahsin Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, mungkin kita fokus kepada apa yang saya bacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu adalah contoh untuk kita. Jadi kalau kita mencontoh, contohlah Rasulullah. Kalau ibu contoh nanti umpama, siapa yang ibu contoh? Katakanlah Ustaz Somad. Ustaz Somad ada salah? Pasti ada kesalahannya. Bapak ibu contoh Ustaz Adi Hidayat, dicari ada kesalahannya. Apalagi bapak ibu mencontoh saya banyak kesalahan. Iya kan? Iya bu? Semuanya iya. Kompak pula ibu-ibu sudah. Masya Allah. Iya bu? Agak kurang. Jadi siapa yang kita contoh? Dijelaskan Allah dalam surah Ahzab itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kita contoh itu Rasul. Kalau manusia lain ini salahnya banyak. Apa yang kita contoh dari Rasul? Yang kita contoh dari Rasul itu yang pertama, istiqomah Rasulullah itu dalam akidah. Datang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di Mekah itu lebih kurang 12 bulan 15 hari. Datang kafir Quraisy kepada Rasul. Apa kata kafir Quraisy? Ya Rasulullah, bisa nak kita negosiasi? Muhammad, bisa nak kita negosiasi? Bagaimana negosiasinya? 1 tahun ini kami ikut ajaranmu. Artinya ikut menyembah Allah. 1 tahun ke depan ikut kami. Ajak umatmu menyembah berhala, Latta wal Uzza. Artinya kan ada negosiasi. 1 tahun orang kafir ikut Muhammad ke masjid atau ke Ka'bah menyembah Allah. 1 tahun lagi orang kafir ikut, ya, dan orang Islam ini ikut kepada orang kafir. Dalam artian negosiasi. Pada saat itu apa yang ditegaskan? Kalau masalah akidah ini, itulah turun ayat Al-Quran Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu pun jangan menyembah apa yang aku sembah. Dan begitu sebaliknya, lakum dinukum
waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam artian bahwa inilah ketegasan Rasul. Kalau dari segi akidah ini, lakum dinukum waliyadin. Jangan tarik ulur. Jangan tarik ulur. Ini masalah akidah. Itulah kadang-kadang kita diseret-seret masalah akidah ini kan. Diseret-seret masalah akidah. Apa diseret-seret masalah akidah? Umat Islam diusahakan jadi liberal. Liberal itu bebas. Ya. Apa dikatakan? Dikatakan agama itu kan sama aja Pak Ustadz. Ibu, agama itu sama enggak? Tidak kan? Kan itu kan ucapan yang kita dengar. Agama itu sama saja. Jangan sampai agama itu menjadi pengkotak-kotak orang umat. Gitu kan? Nah ini. Dalam Islam tak begitu. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain Islam, ya, itu tidak diterima. Fala yuqbala minhu, tidak diterima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Di akhirat dia nanti rugi. Di dunia ini mungkin bisa-bisa saja dia. Karena dia penjilat, ya boleh-boleh aja dia dapat duit miliar-miliaran. Bisa saja di dunia ini hebat dia. Tapi ingat, wamil akhirati minal khasirin, kata Allah, di akhirat nanti dia rugi. Kalau dia menjilat di dunia ini bisa-bisa saja dapat duit. Gimana Pak? Boleh, boleh. Itulah salutnya kita Buya Hamka. Pada saat zaman Soekarno dia diangkat menjadi Menteri Agama. Ya, diangkat dia menjadi MUI. Pada saat itu diminta fatwanya. Ya, fatwanya itu apa? Natalan bersama. Minta dilegalkan Natalan bersama oleh MUI. Kata Hamka tidak. Tidak. Akhirnya apa? Ditekan. Akhirnya Hamka mundur dari jabatannya kepala, ya, Menteri Agama dan MUI. Kenapa itu? Memang di situ konsekuensi. Jadi masalah akidah ini nggak boleh menjilat. Ibu, ya Bu ya. Ini akidah. Nah ini ketegasan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ini satu. Walaupun ada kita tengok fenomenal yang ada, gak usahlah kita contohkan, ya, gak usahlah kita ceritakan. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Itu pendangkalan akidah. Nah ini, apanya? Islam itu, agama itu sama saja, tidak boleh seperti itu. Kemudian istiqomah akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi setelah tadi orang kafir negosiasi, orang kafir negosiasi lagi yang kedua. Masalah akidah ini, masalah Islam ini. Muhammad kata Abu Jahal, Muhammad kata Abu Lahab, begini sajalah, usah lagi ngomong tentang Islam. Islam itu untuk pribadi saja. Usah ngomong tentang Islam, Islam itu pribadi saja. Usah didakwakan, usah diajarkan, usah dikembangkan. Islam itu tidak apa-apa untuk kamu Muhammad, tapi diam saja. Jadi kalau saya diam saja bagaimana? Paman, dia kan Abu Jahal itu kan pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya. Bagaimana paman? Kalau engkau Muhammad diam saja tidak mengembangkan Islam, Islam itu untuk pribadimu, tidak kau sampaikan kepada orang, kami berikan pertama kepadamu harta sebanyak-banyaknya. Ibu, kalau saya umpamanya Pak Ustadz usah lagi berdakwah Islam ini, karena kan latar belakang pendidikan saya kan semuanya agama, mulai dari ibtidaiyah, kalau sekarang bahasanya SD, ijazah saya itu 2,
ibtidaiyah SD 6 tahun. Kemudian sanawiyah SMP ijazahnya 2. Kemudian aliyah SMA ijazahnya 2. Kemudian perguruan tinggi. Semuanya mulai dari awal sampailah selesai semuanya belajar agama. Kemudian ada orang datang, Ustaz tak usah ceramah lagi. Berapa Ustaz mau duit sebulan? Kira-kira gimana, Bu? Diterima atau ditolak? Kan berat juga itu. Udah konsumsi sendiri aja, nggak usah sebarkan Islam, nggak usah urus masjid, nggak usah urus MDA, nggak usah ceramah ke sana kemari, nggak usah gabung di IKMI, nggak usah gabung di MDI, nggak usah umpamanya bergabung di MUI, nggak usah lagi memberikan ceramah-ceramah. Akan kami kasih Pak Ustadz. Kan itu tantangan. Kalau saya terima, samalah saya seperti yang tawaran Abu Jahal tadi. Rasulullah mengatakan, kalau Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah, ini silakan. Kalau engkau Muhammad mau, Islam itu hanya untuk dirimu saja, nggak usah dikembangkan. Kami kasihkan harta yang sebanyak-banyaknya. Engkau paling kaya di Arab ini. Itu tawaran kepada Rasul. Yang kedua, kalau tak cukup itu Muhammad, kata Abu Jahal Abu Lahab, akan kami berikan kepada kamu jabatan. Akan kami angkat engkau ya Muhammad jabatan yang paling tinggi. Kamulah raja nanti di sini. Pokoknya segalanya engkaulah menentukan di sini. Kami angkat jadi pimpinan kami. Kata siapa? Kata Abu Jahal kepada Abu Lahab kepada Rasulullah. Yang ketiga, kalaupun engkau mau lagi yang ketiga, tak cukup 2, perempuan mana saja di Arab ini pilih, akan kami kasih. Pak Datuk di Arab tu, orang Arab tu cantik-cantik Pak Datuk. Ya, tingginya sebahu saya. Ya Fedi kan? Fedi kan baru pulang kemarin kan? Hidungnya mancung. Putihnya itu tak sama dengan putih kita. Putihnya itu bening. Kalau dia minum jus apa umpamanya? Jus pokat. Nampak mengalir di batang tenggorokan itu. Iya Bu. Kok tahu Bu ya, ini payah menjawab ini. Ya. Inilah tawaran yang diberikan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah. Diberikan harta sebanyak-banyaknya, diberikan kekuasaan penentu di Arab itu pada zaman jahiliyah, kemudian diberikan wanita, pilih yang mana saja. Pilih silakan. Itu saja ya paman, kata Muhammad. Tapi ingat, kalau nanti engkau putuskan, jangan lagi sebarkan Islam, jangan lagi urusi Islam. Islam itu hanya konsumtif kamu saja. Kata Rasulullah apa? Kalau paman sanggup umpamanya memberikan matahari ke tangan kananku, bulan ke tangan kiriku, aku untuk meninggalkan Islam ini, tidak lagi mendakwahkan Islam ini umpamanya tidak lagi saya umpamanya sampaikan, saya tidak akan mau ya pamanku Abu Jahal dan Abu Lahab, walaupun nyawaku tantangannya. Ini istiqomahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa?
Kalau kita membaca ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh kita, Rasulullah itu adalah tauladan kita, Rasulullah adalah ikutan kita. Kita yang pertama ikut seperti istiqomahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di dalam Al-Qur'an dijelaskan, qalu rabbuna, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian kamu istiqomah, tatanazzalu alal malaikah, turun malaikat kepada kita. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Orang istiqomah itu tidak takut dia dengan apapun. Ya Pak ya? Kalau takut tidak istiqomah, namanya pengecut itu. Jadi ini dijelaskan, qalu rabbuna, ya Allah, Tuhan kami Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Tatanazzalu malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu, kami lindungi engkau, kami tuntun kamu. Wala takhafu wa la tahzanu wa antumul a'lau, engkau tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja kita dihinakan orang, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang istiqomah. Tatanazzalul malaikah, turun malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Nah, ini, jangan takut, jangan kamu sedih. Kemudian wa absyiru bil jannah, kalaupun kamu mati berjuang, tempatmu adalah surga. Nah ini, tempat kita surga. Nah itulah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Beginilah perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah. Maka apa yang kita tarik dari sini? Yang kita tarik dari sini, ya, kita kalau akidah ini jangan main-main. Ya, kalau akidah ini jangan main-main. Jangan main-main. Sehingga kata Rasulullah dalam hadisnya, man sabba alai man tasabbaha syai'un saba alai. Siapa yang menyerupai orang lain, kaum itu, agama itu, samalah dia seperti itu. Siapa yang menyerupai orang itu, siapa yang menyerupai agama itu, samalah orang dia seperti orang itu. Maka akidah ini nggak boleh. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan lagi, wahai pamanku, pada diriku ini ada 4 sifat yang melengket. Ada 4 sifat yang melengket. Kata Rasulullah, yang pertama sifat itu siddiq, benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, apa yang benar aku sampaikan. Yang ketiga fatonah, aku itu cerdas. Ini kan melengket pada diri Rasul. Mudah-mudahan itu melengket juga pada diri kita. Sifat Rasul itu melengket pada diri kita. Siddiq, jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Fatonah, cerdas. Bagaimana itu siddiq? Siddiq itu jujur, benar. Apa dalam hatinya, begitu ucapannya, begitu perbuatannya. Kalau orang munafik kan tidak. Apa ucapannya, beda dengan hatinya. Tapi kalau orang jujur itu, apa dalam hatinya, itu ucapannya, maka itu jugalah perbuatannya. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jujur. Itulah terkenal Nabi kita itu mendapatkan gelarnya itu siddiq, jujur. Kita tengok kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap apapun, dia tetap menyampaikan, tetap jujur. Maka dari itu jujur ini perlu. Kenapa jujur? Kalau kita jujur, hati kita ini tenang. Betul nggak kira-kira? Halo Ibu? Ibu?
Saya panggil dia supaya jangan ngantuk ini. Kalau kita jujur, hati kita tenang, pikiran kita lapang, hidup kita senang. Ya Bu ya? Betul lah kira-kira. Bapak-bapak kan gitu juga. Kalau kita jujur, hati kita lapang atau hati kita tenang, pikiran kita lapang, hidup kita senang. Yang gitu. Tapi sebaliknya nanti, kalau kita tak jujur, hati kita sakit, pikiran kita ini sempit, hidup kita susah. Sebalik dia. Begitu dia Pak. Kenapa? Kebohongan itu akan diikuti kebohongan-kebohongan berikutnya. Betul tak kira-kira? Umpama ibu ini, saya contohkan. Ibu tadi, apa contohnya? Ibu tadi sebelum subuh itu menyuci pakaian. Ya Bu? Umpama sebelum subuh, ibu kan jaganya bangunnya cepat kan? Ibu tadi sebelum subuh itu menyuci pakaian. Contoh ya. Walaupun tidak tugas ibu itu kan, tugas ibu kemarin kan 3 kan? Mengapa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Kan gitu. Karena tak bisa kami melakukan itu. Tapi karena sayang kepada suami, tadi subuh ibu menyuci sebelum ke masjid. Ibu periksa kantongnya, ibu periksa kantong kiri kanan, dapat duit 100.000. Alhamdulillah. Ini contoh ya, contoh bukan ini. Kemudian ibu tadi, duit tadi, ibu ambil. Sedangkan itu uang suami. Halo. Ini umpamanya ini sedang uang tadi uang suami. Akhirnya subuh ini datang suami bertanya. Karena masih muda panggil yang dia. Udah tua kami ini tak ada panggil yang lagi. Woi, gitu kan. Nggak ada lagi tuh. Ya. Udah umur-umuran 60, 50 ke atas itu nggak ada pakai yang lagi tuh. Nah. Woi. Uang 100.000 di kantong saya mana? Apa jawab ibu? Jawab ibu pada saat itu karena berbohong. Saya tak tahu. Ya. Berarti sudah berbohong 1. Kemudian penasaran. Karena 100.000 ini mungkin itulah uang satu yang punya dia. Ditanya lagi. Ya. Ada nak nampak ibu tadi uang 100.000 itu? Tak nampak. 2 bohong. 2 kali. Tak lama ditanya lagi. Ya. Tadi ibu waktu membuka-buka apa itu sebelum menyuci, saya taruh di sini Bu uang itu, rasa-rasanya gitu. Ibu kira-kira di mana? Saya tak tahu. 3 kali bohong. Akhirnya ditanya, ikut bohong. Akhirnya apa kalau sudah bohong itu? Ya, itu tadi hatinya gelisah. Ya. Hati gelisah. Kenapa? Karena dia berbohong. Ya, Bu. Ada contoh kasus seperti itu? Ya, jujur ya, luar biasa. Ya. Kalau jujur kami paling senang ya, suami-suami ini kalau istrinya jujur. Bang, saya tadi menyuci, saya periksa celana dapat duit 200.000. Udah ambil aja nggak apa-apa, masih banyak kok di rekening gitu kan? Itu. Masih banyak kok, kan? Kan gitu, ya kan? Karena bapak-bapak ini punya handphone, dia tidak punya duit. Ternyata di handphone dia itu luar biasa.
Ya, pakai m-banking. Sekarang ini pakai kris lagi segala macam kan. Nggak ada bapak-bapak punya duit sekarang. Tapi di handphonenya banyak. Kalau ibu-ibu kan disilit-silitkan bawah bantal gitu kan. Ibu dulu ya. Kalau sekarang ada lagi itu kan. Jadi ini, kalau dia nanti bohong hatinya ya gelisah, akhirnya apa? Pikirannya resah, hidupnya susah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita namanya siddiq. Siddiq itu ada jujur, ucapan hatinya, ucapannya, perbuatannya sejalan, connecting istilah kita. Akhirnya apa? Hatinya senang, pikirannya lapang, dan kehidupannya bahagia. Nggak ada apa yang dipikirkan, nggak ada yang kita sembunyikan. Iya kan? Iya Pak ya. Bapak-bapak ini pernah ada berbohong dengan ibu-ibu. Umpama ada ya, kata istri, bang, saya nengok tadi di dalam mobil abang tuh ada seperti perempuan gitu. Ya kan, maaf dia kan naik mobil apalah, tak tahu punya ada perempuan. Memang ada di dalamnya. Ada tadi orang minta bantu betul saya bawa. Ternyata simpanan rupanya. Sampai mati bapak tak akan bercerita. Ditanya terus, bang, bau baju abang tuh kok lain? Parfumnya biasanya parfum abang tuh kan warnanya harumnya ke apa? Minyak kasturi, gambar yang putih kuda itu. Tapi ini lain parfumnya. Ya, baunya lain gitu kan? Nah, kan gitu kan? Wajar nggak ibu curiga? Wajar kan? Ditanya bapak agak ngaku dia. Kan bohong kan? Itulah di nomor bapak-bapak ini kadang-kadang nama itu tidak nama perempuan dibuatnya. Ya, nama orang lain itu selalu di teleponnya dibuatnya ya. Ya, Toke Bangunan. Ya. Nah, Toke Bangunan dibuat itu namanya, buatnya. Asalkan apa? Bang ada telepon dari mana? Dari toko bangunan. Oh, itu. Ya. Rupanya enggak selingkuhan dia kan itu. Tapi di sini enggak ada ya, Pak ya. Ya. Sini enggak ada kan? Ya. Kami di sini ini adalah orang-orang yang istiqomah. Ya. Ya. Istiqomah, tidak pernah berbohong dan tidak pernah pula berniat untuk menduakan ibu-ibu di rumah. Nggak ada tuh. Berniat aja nggak ada. Nah, ya, nampaknya cair nampaknya pagi ini Pak. Cair nampaknya. Ibu-ibu ini kan suka dipuji kan, ya. Kita pun begitu juga. Ini, maka dari itu Rasul mengajarkan sifat saya paman siddiq, jujur. Saya ini jujur. Apa yang turun dari Allah, yaitu wahyu, tidak saya kurangi sedikit pun. Inilah Al-Quran. 6.666 ayat ini Al-Quran tak berkurang sedikit Pak. Nah, kan? Tak ada berkurang. Apa yang disampaikan, diamanahkan, tak berkurang sedikit pun. Inilah ya disampaikan. Alaikum bisidqa, hendaklah kamu jujur, kata Rasulullah SAW. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu akan membawa anna sidqa ilal birra, al birra ilal jannah. Hendaklah kamu jujur itu membawa kamu kepada kebaikan, kebaikan itu akan membawa kamu ke surga. Maka dari itu, apa istilah orang sekarang? Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Istilah orang sekarang, jujurlah padaku. Kan gitu kan? Ini artinya apa? Inilah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dia jujur. Jujur ayat yang dia turunkan, jujur kepada istrinya, jujur kepada umatnya, apapun tetap dia memegang siddiq. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ini, paman saya yang melengket pada diri saya ini adalah amanah. Amanah itu apapun yang diberikan kepada saya akan saya kerjakan dengan baik. Ini amanah. Apa amanah yang diberikan Allah kepada saya? Banyak yang diberikan. Yang diberikan kepada saya agama. Agama ini akan tetap saya pegang. Ini agama. Setelah datang wahyu, diangkat menjadi rasul, saya ini memegang amanah. Ini kata Rasulullah. Maka dari itu agama ini adalah diturunkan kepada Rasul sampai kepada kita. Agama ini amanah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk kita ini yang diberikan Allah itu amanah. Amanah apa? Diberikan kepada kita ini, diri kita ini amanah. Untuk apa kamu kuciptakan? Ternyata wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Amanah Allah kepada kita untuk beribadah. Itu ibadah, Pak. Nah ini, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu aktivitas kita ibadah. Kalau kita tidak ibadah, berarti kita itu tidak amanah. Termasuk juga bapak-bapak, ya, diberikan istri dari dirimu sendiri. Istri itu adalah amanah dan harus kita jaga. Ada 4 yang diberikan. Yang pertama diberikan kepada istri itu adalah makanan, beri dia makan. Yang kedua, beri dia pakaian. Yang ketiga, berikan dia pendidikan. Yang keempat, berikan dia perhatian. Jadi bapak-bapak dengan istri-istri ini memang harus ada banyak perhatian. Saya tanya sekarang, kalau di rumah bapak seumur saya ini, banyak perhatiannya ke handphone atau ke TV atau ke istri? Banyak perhatian bapak di rumah ke istri atau ke handphone? Ibu-ibu, perhatian ibu kepada bapak banyak ke handphone atau ke bapak? Mungkin nasib kadang-kadang bapak-bapak ini sama dengan saya. Ya, duduk di ujung sana, pegang handphone, ketawa, hihihi. Awak pula duduk di sini, begitu juga. Ya, akhirnya apa? Perhatian itu lebih banyak kadang-kadang ke handphone daripada ke istri kita. Ini yang kadang-kadang bikin tidak harmonis. Maka dari itu, bagaimana cara harmonis? Itu ciptakan sendiri. Pakaian, makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sampai jam berapa kita? Bentar lagi, sedikit lagi. Yang ketiga, Abu Jahal, Abu Lahab, pamanku, yang dititipkan kepada aku mempunyai sifat adalah tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Aku sampai itu kebenaran. Disampaikan Rasulullah kebenaran. Itulah dia. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau 1 ayat. Sampaikan kebenaran. Ingatkan, watawasau bil haqi, watawasau bis sabri. Ibu, Bu, anak tidur di rumah, subuh, kira-kira ibu gedor dia untuk sholat, suruh dia untuk sholat, atau ibu diamkan? Hah? Digedor dia untuk sholat atau dia didiamkan? Kalau sifat Rasul tadi tabligh, sampaikan, bangun subuh, bangun, jangan dibiarkan dia tidur. Nah ini kan, sampaikan. Ya,
Kalau kebenaran tidak disampaikan, kata ulama, kita itu sama dengan setan bisu. Sama dengan setan bisu. Setan itu bisu dia. Dia setan itu suka kepada keburukan. Kita nampak di depan mata kita kezaliman, nampak di depan kita kemungkaran, nampak di depan kita tidak baik, diam aja. Terserahlah. Tidak mabuk, dia mabuklah. Tidak terlentang telungkup, dialah pokoknya saya amankan diri saya sendiri. Bapak setan bisu. Ya, cuek dengan maksiat. Cuek dengan maksiat adalah setan bisu. Maka Marsan ini kita jaga. Tidak ada maksiat di Marsan. Kalau ada, kita gebuki ramai-ramai. Gitu. Tapi Marsan ini skalanya. Kalau RT tentu di RT-nya. Kalau RW tentu di RW-nya. Ya. Panggil aja Pak Zul kami. Nggak ada apa-apa kok. Di tempat saya ada beliar. Kita hajar. Nggak apa-apa ramai-ramai kok. Tempat kita RT, kita RW di sini. Kita masjid di sini. Kok dibiarkan maksiat? Maksiat itu Pak seperti kapal. Kapal itu penumpangnya banyak. Tahu-tahu ada yang usil satu melobangi. Dilobanginya kapal itu masuk air tenggelam. Ikut kita tenggelam semua. Gara-gara satu bikin masalah. Nah ini. Banyak contoh, kita ringkas saja. Yang ketiga, yang keempat, saya ini patonah. Patonah itu cerdas. Nabi tidak sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tapi cerdas. Bagaimana cerdasnya? Rasulullah kata sahabat, saya ini pemabuk, saya ini penzina. Bisa tidak saya beriman kepadamu? Ya, bisa tidak saya ini masuk Islam? Kata Rasulullah, bisa. Apa nasihatmu kepada saya? Begitu cerdasnya Rasul. Kata Rasulullah, engkau jangan berbohong. Kan gitu aja. Engkau jangan dusta. Itu saja Rasul. Oh iya, Islam tuh enak rupanya. Kata orang tadi, saya ini penzina ya Rasulullah. Saya ini pemabuk ya Rasulullah. Tapi itu tak bisa saya tinggalkan ya Rasulullah. Tapi bisa nak saya Islam? Silakan masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dia. Apa nasihatmu ya padaku Rasulullah? Jangan dusta. Itu cerdas Rasul. Akhirnya dia gembira. Oh Islam itu enak. Akhirnya apa terjadi dalam kehidupannya? Dia mau ingin melakukan zina. Kalau ditanya Rasul nanti, saya ceritakan tak enak cerita. Nah, dia mabuk. Umpamanya dia ingin mabuk. Nanti kalau ditanya Rasul, akhirnya apa? Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Karena tadi, oh iya, sederhana sekali. Jadi kita kadang-kadang memberikan kecerdasan kita tuh banyak syaratnya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya pening orang. Nah, itu. Tapi coba Rasulullah sikit aja, jangan dusta. Terakhir saya sampaikan, saya sama Ustadz Yasri hari ini akan berangkat umroh. Dan kami agak lama, berangkat tanggal 28, pulang tanggal 29. Halo? Berangkat 28 September, pulang tanggal 29 Oktober. Maka dari itu mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti jika saya tidak ada, nanti legitimasi kerja, ya legitimasi pengurus itu saya minta kepada Pak Iwan, Pak Datuk, dengan hormat nanti dibantu, ya Pak Iwan. Kemudian kalau umpamanya keagamaan, kita minta kepada anak-anak kita Desri dan si Habib ya. Kemudian Pak Ridwan, Haji Ridwan, ada Pak Haji Ridwan. Sudah pulang ya. Nah, tidak ada, artinya tidak ada terganggu kegiatan kita. Mohon doa restu, mohon doa dari Bapak Ibu ya. Mohon doa dari Bapak Ibu, nanti kami dapat menjalankan ibadah umroh itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami akan membawa jemaah lumayan banyak juga.
Ya, besok itu membawanya hari ini yang kami bawa itu 105 orang. Kemudian pada bulan Oktober itu tanggal 17 itu lebih kurang 340 orang. Maka dari itu kami di sana itu adalah ibadah, tujuannya tidak ada yang lain, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan umroh kami Allah mudahkan dan mendapatkan umroh yang makbul dan makbulah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, tutupi aib dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Jika ibu bapa kami masih hidup ya Allah, berikan kepadanya kesehatan ya Allah. Jika ibu bapa kami telah meninggal dunia, ampunkan dosanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami, istri dan suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak dan keturunan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ini ada yang sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Allahumma shfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, jika ada di antara keluarga kami yang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah, terutama RT 03 Bapak Maradam, ya Allah. Sehatkan ia ya Allah. Allahumma ya Rabban nas azhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah. Ya Allah, banyakkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli kebaikan, berkah hidup mereka dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.